Ketika saya berkata, jadilah budak cinta, yang saya maksud bukan untuk menjadi pelayan orang yang Anda cintai. Bukan, tidak sama sekali. Saya tidak mengatakan untuk menjadi pelayan seorang kekasih. Maksudku jadilah pelayannya cinta. Gagasan murni tentang cintalah yang harus dilayani. Kekasihmu hanyalah salah satu wujud dari gagasan murni itu, dan seluruh keberadaan tidak mengandung apapun kecuali jutaan manifestasi gagasan murni itu. Bunga, bulan, kekasihmu, anakmu, ibumu, ayahmu, semuanya adalah wujud gelombang di lautan cinta. Namun jangan pernah menjadi pelayan seorang kekasih. Ingatlah selalu bahwa kekasihmu hanyalah satu ekspresi kecil. Sajikan cinta lewat sang kekasih, tapi jangan pernah melekat pada sang kekasih. Ketika seseorang tidak terikat pada kekasihnya, cinta mencapai puncak tertingginya. Saat seseorang melekat, ia akan mulai terjatuh. Engkau akan memenuhi semua kebutuhannya, tapi jangan penuhi keinginan egois atau keinginan fiktifnya. Jangan memenuhi apapun yang benar-benar akan merugikannya. Misalnya, jangan memenuhi egonya, meskipun egonya menuntut. Orang yang terlalu khawatir, terikat, akan memenuhi tuntutan ego. Itu artinya Anda meracuni kekasih Anda. Jadi yang pertama, bucin itu bukan berarti budaknya pacar, budaknya kekasih, tapi budaknya cinta. Budak cinta itu maksudnya apa? Mari kita jadikan cinta sebagai bahan pertimbangan, cara pandang kita, cara hidup kita. Seperti saya bilang tadi, memutuskan apapun, melihat apapun, pertimbangannya cinta. Itulah yang disebut bucin, budaknya cinta, pelayannya cinta, kata Osho. Dan ini ya memang tidak terbatas di kekasih, tapi juga teman, orang tua, saudara, anak, tetangga, semua saja adalah yang mendapatkan perlakuan layanan cinta dari kita. Bahkan kalau tentang yang kita cintai, yang kekasih kita tadi, tidak selalu keinginannya kita layani. Kadang-kadang ada permintaan-permintaan egois yang justru menghancurkan dia. Kalau kita turuti saja, sebenarnya kita sedang meracuninya. Jadi misalnya kalian dimintai bantuan, Mas aku lagi males bikin skripsi, kamu yang bikinin ya. Oke siap. Lo yang kuliah siapa, yang bikin skripsi siapa. Jadi ini bagi saya jenis-jenis meracuni itu tadi. Jadi tidak semua permohonannya harus kamu penuhi. Permintaannya apapun harus kamu jawab dalam koridor cintamu. Cinta itu ya tidak selalu harus menuruti permintaan yang kamu cintai. Justru kamu harus peduli. Jangan minta itu akan merusakmu, itu akan menghancurkanmu. Kita jangan ikut-ikutan meracuni yang kita cintai. Mengapa sih cinta itu kok rasanya sering menyakitkan? Kata Osho, cinta itu menyakitkan karena menciptakan jalan menuju kebahagiaan. Cinta itu menyakitkan karena dia mengubah. Cinta adalah transformasi. Setiap transformasi akan menyakitkan karena yang lama harus ditinggalkan demi yang baru. Yang lama sudah familiar, aman. Yang baru sama sekali tidak diketahui.
engkau akan bergerak di lautan yang belum dipetakan. Engkau tidak akan menggunakan pikiran pada hal baru, sedangkan dengan yang lama, pikiran telah terampil. Pikiran hanya bisa berfungsi dengan yang lama. Dengan yang baru, pikiran sama sekali tidak berguna. Jadi cinta itu kan membawa transformasi, perubahan dalam hidup. Tentu saja perubahan itu pahit, karena kita berhadapan dengan situasi baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Oleh karena itu, rasa takut pun muncul. Meninggalkan dunia lama yang nyaman, aman, mudah, menimbulkan rasa sakit. Sakit yang sama dirasakan seorang anak ketika keluar dari rahim ibunya. Sakit yang sama dirasakan burung saat keluar dari telurnya. Ini adalah rasa sakit yang sama yang akan dirasakan burung ketika dia pertama kali mencoba mengepakkan sayapnya. Jika emas ingin dimurnikan, maka harus melalui api. Cinta adalah api. Karena kepedihan cinta, jutaan orang menjalani hidup tanpa cinta. Mereka juga menderita, dan penderitaan mereka sia-sia. Menderita dalam cinta bukan penderitaan yang sia-sia. Menderita karena cinta itu kreatif, karena membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Menderita tanpa cinta adalah satu kesia-siaan karena tidak membawa kita kemanapun. Membuat Anda terus bergerak dalam lingkaran setan yang sama. Jadi cinta itu membawa perubahan besar dalam hidup kita. Cinta itu memurnikan kita, menyucikan kita. Ego-ego kita dibersihkan. Itu yang membuat tidak nyaman. Biasanya kita mengejar kesenangan, kenyamanan kita. Sekarang berubah. Kita dituntut untuk peduli, untuk perhatian, untuk tidak sekedar mencari kesenangan kita sendiri. Itulah yang menyakitkan memang. Mau apa-apa, pengen santai-santai, baru berbaring sebentar di WA. Terpaksa baca WA karena kalau telat bales 3 menit urusannya bisa panjang. Itu kan ini menyakitkan. Harus capek-capek peduli, mikir, dan lain sebagainya. Ya contohnya tidak hanya dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan sahabat, bisa dengan orang tua, bisa dengan siapa saja yang kita cintai. Itu kan mengubah kita, mentransformasi diri kita. Memang prosesnya menyakitkan, tapi sakit yang kreatif. Sakit yang menciptakan diri kita jadi manusia yang lebih baik. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Disitulah pentingnya kita menguatkan diri, menahan sakitnya cinta. Mungkin ada yang begitu dapat pasangan kelihatan tambah kurus gitu, mikir macam-macam tiap hari. Itu beratnya cinta itu di situ. Wis pokoknya kamu ndak kopen sudah akhirnya. Tapi jiwamu tumbuh seperti emas, ilustrasinya Osho kan. Emas itu ya kalau ingin lebih banyak manfaatnya, ingin lebih murni, dia harus ditempa dalam api. Menyakitkan, tapi setelah itu akan jadi sangat berharga.